selanjutnya, indikator yang akan kita bahas hari ini, yang kedua adalah mengidentifikasi tata cara tadi, sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan juga sujud tilawah, tata caranya ya. Kemudian poin selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana hikmah atau manfaatnya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yanto dengan Nurhamidah. Yanto dan Nurhamidah, kelompok 1 akan membahas nanti tentang sujud syukur. Ya. Kemudian kelompok 2, Farida dan Syahyuni ya, akan membahas tentang sujud sahwi. Lalu kelompok 3, Al-Jazuli dan Mulyadi akan membahas tentang sujud tilawah. Siapa yang sudah bawa literatur lain, buku-buku lain yang Ibu suruh tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ada, Bu. Ya, sekarang silakan Ibu kasih dulu waktu 10 menit untuk mengamati buku paketnya, materi tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sebelumnya, silakan dulu duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang tahu apa itu gerakan sujud? Yang mana kira-kira gerakan sujud? Meletakkan kepala di tempat sujud, Bu. Ya, kemudian apa lagi yang diletakkan? Dahi. Dahi, kemudian tangan, lutut, dan ujung kaki. Kalau hidung gimana? Hidung boleh juga. Jadi sunnah ya. Jadi sujud ini ada 2 ya, yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunnah. Sunnah. Yang wajib adalah yang biasanya kita lakukan dalam sholat. Jadi sujud yang di luar sholat itu hukumnya sunnah. Inilah yang akan kita bahas 3 jenis sujud, yaitu sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, habis itu kalian akan berdiskusi bersama anggota kelompoknya, mengumpulkan data-data lebih banyak lagi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pertama adalah sujud syukur. Nah, kira-kira sujud syukur itu kapan kita lakukan, Syahyuni? Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, Bu, misalnya. Misalnya ya, kita terhindar dari musibah, Bu. Bagus sekali. Nah, ini dia bacaan doa sujud syukur. Ayo kita baca bersama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita berniat dulu, ya Allah, saya mau bersujud syukur. Nah, lalu takbir Allahu Akbar, kemudian sujud 1 kali, lalu membaca bacaan sujud yang tadi, yang tasbih tadi ya. Kemudian duduk, lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Coba kira-kira apa manfaatnya kalau kita membiasakan sujud syukur? Manfaatnya, Bu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terasa di dekat kita karena kita selalu berusaha mengingatnya, Bu. Ada lagi pendapat lain, Nurhamidah? Allah akan selalu menambah nikmat yang diberikannya, yang berikan kepada kita. Lanjut ya, kita masuk ke materi berikut. Yang kedua adalah sujud sahwi. Siapa yang tahu arti bahasa dari sahwi? Kira-kira artinya apa? Bu. Lupa, pintar. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan kalau lupa apakah gerakan,
atau rokaat atau bacaan dalam sholat. Ya, sebelum kita salam, di tasyahud akhir sujud dulu 2 kali sujud. Itu namanya sujud sahwi. Jadi kita sujud 1 kali, lalu membaca bacaan sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Lalu bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi 1 kali, baca lagi bacaan yang tadi. Coba diulang dulu bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Jadi setelah sujud yang kedua, kemudian duduk, lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang 2 sujud yang sudah kita bahas? Paham, Tidak? Bu. Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut dulu ke sujud yang ketiga. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Kira-kira arti bahasa dari tilawah itu apa ya? Bacaan, Bu. Iya, pintar semuanya. Jadi sujud tilawah ini adalah sujud yang kita lakukan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ada yang tahu kira-kira penanda bagaimana kita bisa tahu kalau ayat itu adalah ayat tilawah dalam Al-Quran? Apa kira-kira penandanya? Ada, Bu. Kayak masjid itu, Bu. Nah, bisa ya. Nah, berarti itu adalah ayat tersebut merupakan ayat sajdah. Jadi sama dengan sujud-sujud yang tadi, berniat dulu, ya Allah, mau sujud tilawah nih. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Lalu bersujud 1 kali sambil membaca bacaan sujud tilawah. Nah, sekarang kita baca lagi bersama bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya allati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah, Farida pintar ya, pasti rajin pergi ke TPQ nih, ya kan? Ya, Bu, dimarahi Ibu kalau tidak hadir. Betul-betul, jadi orang tua harus begitu. Ibu dukung orang tuanya Farida. Karena tujuan membaca Al-Quran itu bukan untuk khatam, tapi untuk beribadah. Ya, pasti ketahuan nih, kalau bagus bacaannya, pasti tuh sering lomba MTQ. Oh iya, Ibu lupa waktu kelas 7 kan pernah mewakili sekolah ya. Tingkat kecamatan. Iya, bagus. Mudah-mudahan yang lain juga termotivasi belajar tilawah Al-Quran seperti Farida. Nah, sekarang materi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita akan berkumpul bersama anggota kelompoknya tadi. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian akan mengumpulkan data-data tadi tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Lebih bagus lagi kalau data yang kalian kumpulkan, informasi yang kalian sajikan nanti dalam LKPD-nya, lebih lengkap, lebih banyak daripada penjelasan Ibu tadi. Nur Hamida, ambil dulu LKPD-nya. Ini kemudian Farida. Ini Bu. LKPD-nya, ditulis di sini ya. Ya, Bu. Nama teman kelompok, kemudian judul materinya apa, lalu ditulis poin-poin temuannya tentang materi yang Ibu bagi tadi. Mulyadi, ambil LKPD-nya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, semua harus aktif dalam diskusi ya. Kasih pendapat ke teman. Siapa tahu ada materi yang mungkin kita tahu, tapi teman-teman belum pernah dengar ya. Oke, waktu sudah habis. 15 menit telah berlalu, 20 menit ini hampir. Al-Jazuli dan Mulyadi tentang sujud tilawah tadi. Silakan presentasikan dulu hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil diskusi kami
tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud sajadah. Jadi disebut juga sujud sajadah. Sujud ini dilakukan apabila kita membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Cara sujud sajadah, kita berniat untuk membaca sujud sajadah, untuk melakukan sujud sajadah, kemudian kita sujud dan membaca bacaan sujud sajadah. Setelah itu baru kita salam. Kalau berada di tengah-tengah salat, maka kita ketika menemui sujud ayat-ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud sajadah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan rakaat berikutnya. Itu Bu, hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Hebat sekali presentasinya. Dan Ibu juga kasih aplaus lebih lagi karena ada materi yang tidak sempat Ibu sampaikan tadi tapi dibahas dalam presentasinya. Terima kasih kelompok 3. Sekarang ketiga kelompok sudah tampil, ya. Ibu berterima kasih karena kalian semua aktif dalam diskusi kelompok, kemudian bisa mempresentasikan hasil temuan diskusinya dengan percaya diri. Jadi aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih atas penampilannya hari ini. Jadi tolong dikumpulkan dulu ke depan LKPD-nya. Ya, kelompok 1 dibawa ke depan LKPD-nya. Lalu kelompok 2 silahkan. Kemudian kelompok 3 LKPD-nya. Ini Bu. Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan isi materi kita pada hari ini? Berhamida, tolong satu kesimpulan dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya Bu, mengenai tentang sujud. Yang pertama, dengan sujud syukur kita bisa menampilkan rasa syukur kita kepada Allah. Ibu berharap ya semua bisa memahami, mengerti, dan bisa juga mempraktekkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sehubungan dengan praktek nih, pertemuan pekan depan, minggu depan, kita akan masuk KD 4.8, yaitu mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk latihan, tolong kalian kerjakan uji kompetensi 1 dan 2. Ya. Oke, sekarang berpisah dulu, kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita mau bersiap pulang. Duduk. Mulyadi, pimpin dulu berdoa untuk menutup pelajaran, Nak. Iya, Bu. Silakan. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum pulang. Kita angkat tangannya, teman-teman. Ayo, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensi dan keaktifannya semua. Ibu ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.